pada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, selamat datang para peserta SGS kedua Bali dan Lombok. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Cukup mengikuti rule-nya saja, nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian tahun depan bisa begini. Saya mengajak sahabat semua untuk tetap teguh dalam perjuangan jihad dinar ini. Kita akan sharing tentang the power of dream. Lakukan right action. Action yang Allah ridhoi karena kita menuju ridhonya Allah. Yuk sama-sama kita sepakati. Impian kita jangka panjang adalah bagaimana kita mencari ridho Allah. Setuju? Target tidak boleh berubah, cara boleh fleksibel, goal tidak boleh berubah, tapi cara boleh fleksibel. Salah satu mental dari pemenang itu adalah tetap semangat, terus melangkah, terus bergerak, terus bertumbuh, saling bergandengan tangan. Si Abdinar Khairul Rozikin ini membawa berkah untuk kita semua. Di dalam tim juga ditekankan oleh Bunda Laila bahwa bagaimana cara menyelamatkan aset umat atau juga mengemaskan umat. Keuangan syariah itu harus ada ruhnya, spiritnya. Spiritnya itu apa? Spiritnya ada pada kejujuran nilai. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan kami sebagai pendorong kesuksesan iman. One spirit, grow together. Saya siap belajar, bekerjasama, memaksimalkan potensi, memotivasi diri sendiri, membantu orang lain, mengagungkan Allah, Nabi, yang semua saya lakukan untuk ridho Allah, mengagungkan dinar dan ekonomi syariah di bumi Allah. Allahu Akbar. Tolong kanan kiri sebut Anda luar biasa. Nanti merapat ke bandara untuk menyambut kedatangan beliau Ustaz. Sukses Goal Summit 2 membuat kita semua bahagia. Percayakah Anda dengan orang yang Anda cubit tadi? 1 tahun ke depan kita akan ketemu di SGS 3. Sukses! Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Dengan salam ini kita buka SGS Award Sukses Goal Summit kedua Lombok dan Bali.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabarnya sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat peserta dari seminar emas dan dinar spesial pada malam hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat sahabat-sahabat fillah semuanya telah berkumpul, bergabung ya di kelas seminar emas dan dinar pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang apa saja keutamaan emas, bagaimana cara kita mengelola aset kita, dan apa langkah-langkah kita untuk bisa mengejar impian-impian kita dengan wasilah emas ya dan dinar tentunya. Nah, seperti apa itu? Tapi sebelum itu mari bersama-sama sahabat fillah, sebelum kelas kita mulai, pastikan sahabat-sahabat fillah semuanya ya mengelis presensinya terlebih dahulu. Siapa saja yang telah bergabung, telah hadir pada malam hari ini, ya siapa saja namanya dan dari kota mana saja yang telah bergabung pada malam hari ini, boleh ketikkan di kolom chatnya. Sebelum nanti ya akan dihadiri oleh para pemateri-pemateri yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kita tunggu sahabat-sahabat fillah semuanya, silahkan ketikkan di kolom chatnya siapa saja yang telah bergabung siap belajar pada malam hari ini ya, Masya Allah. Alhamdulillah, selamat bergabung Pak Ahmad dari Sidoarjo ya, Masya Allah. Pak Ahmad Utomo ya dari Sidoarjo. Kita tunggu sahabat-sahabat lainnya untuk mengetikkan di kolom chatnya dan juga sambil menunggu sahabat fillah yang lainnya ya. Ada Bunda Riani dari Karanganyar, selamat datang. Ya Bunda Emi dari Boyolali, Masya Allah. Tabarakallah, selamat datang. Bunda Novi dari Pasuruan ya, Bunda Novi Istiqomah, Masya Allah. Ya ini sudah jauh-jauh dari Pasuruan, dari Boyolali, dari Sidoarjo, dari Karanganyar, Masya Allah. Allah mudahkan, Allah langkahkan ya para sahabat-sahabat fillah hadir pada malam hari ini dari segala penjuru, Masya Allah. Ini tentunya luar biasa dan kita tentu yakin sekali bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Termasuk hadirnya kita di kelas seminar emas dan dinar pada malam hari ini. Dan insya Allah spesial sekali pada malam hari ini ada 3 pemateri yang tentunya Masya Allah sangat dahsyat sekali, pribadi-pribadi luar biasa yang sudah berkecimpung ya di dunia emas dan dinar ini ya, Masya Allah bertahun-tahun pengalamannya. Maka mari bersama-sama sahabat-sahabat fillah sebelum kelas kita mulai ya, mari kita berdoa bersama-sama ya sambil menunggu sahabat-sahabat fillah lainnya untuk bergabung. Kita berdoa bersama-sama agar Allah mudahkan, Allah lancarkan ya belajar kita bersama-sama sehingga kita bisa mendapatkan ilmu manfaat untuk bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala kulli niyatin sholihatin lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah, semoga dengan doa kita bersama-sama pada malam hari ini menjadikan salah satu momentum terbaik untuk langkah kita semakin dilapangkan oleh Allah, dihadirkan cahaya terang untuk bisa kiat-kiat kita, apa saja tips-tips langkah sederhana untuk bisa menapaki perjalanan kehidupan kita sehingga dimudahkan dalam urusan fid dunya wal akhirat, dalam urusan dunia kita dan juga dalam urusan akhirat kita. Karena tentu kita sadar sekali sahabat-sahabat fillah bahwa dunia itu adalah wasilah, kendaraan untuk kita bisa menggapai ya jalan akhirat kita. Ketika kita ingin menggapai akhirat, ada yang namanya wasilah, tangganya terlebih dahulu. Apa tangganya? Yakni kita bisa selamat untuk bisa ya menjalani kehidupan dunia ini. Tentunya yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama tentang bagaimana ya dan apa saja langkah-langkah mudah kita untuk bisa memudahkan menggapai impian-impian kehidupan kita melalui wasilah emas dan dinar. Kita nanti akan juga belajar tentang bagaimana menggapai kekayaan itu sejatinya. Kemudian kita akan berlatih tentang apa itu inflasi dan bagaimana mengatasi kita dari inflasi yang sejatinya ya hadir dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kalau kita hanya sekedar menabung saja tanpa adanya ilmu, yang ada justru bukannya nilainya ya aman, justru terkena inflasi semakin turun. Nah, ini nanti kita akan bahas, kita akan gali bersama-sama. Masya Allah. Terima kasih Bunda Sulis ya, Bunda Sulis dari Gresik ya. Waalaikumsalam Bunda Sulis, Masya Allah. Bunda Sri Handayani dari Sukoharjo, selamat bergabung. Bapak Taufik ya dari Bandung ya, Masya Allah. Bapak Taufik ya, selamat datang ya, selamat bertolabul ilmi pada malam hari ini. Alhamdulillah. Baik, sebelum kelas kita mulai bersama-sama, yuk sebagaimana biasanya untuk merefreshkan diri kita sejenak, mari kita lakukan senam otak bersama-sama terlebih dahulu, sahabat-sahabat Villa, agar diri kita semakin fresh ya, semakin mudah untuk kita menyimak materi yang kita pelajari pada malam hari ini. Ya, siapkan ya posisinya senyaman-nyamannya, kita ikuti ya instruksi video ya senam otak bersama-sama ini. Intinya apa? Fokusnya adalah dari kita, gerakan kita ikutin saja, tidak perlu banyak kita pikirkan agar semakin mudah kita mempraktekkannya, menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita. Mari kita praktek bersama-sama senam otak. Jempol dan atur jari sampingnya. Bagus. Dua jari. Hebat. Betul Bunda. Ya. Masya Allah. Jempolnya, ya betul. Dibalik putarannya. Sekarang jari telunjuk. Ayo jadi ajaib. Jari tengahnya. Jari manisnya. Asam manis jarinya. Baik, jari kelingking. Hebat. Sekarang jempol dan kelingking. Kanan, kiri, betul. Satu sama dan ada jurusnya yang perlu diketahui. Ditembak. Pasti satu sama dan terhubung. Ayo jadi ajaib. Disiplin kata buka berusaha merawat terumbu karang. LOP dan POC garpu talang. Langkah menuju ajaib yang selalu ditolong Allah dan juga disayang Allah. Dicinta Rasulullah, disayang keluarga dan juga semuanya. Satu sama dan terhubung. Ayo jadi ajaib. Satu sama dan terhubung. Ayo jadi ajaib. Satu sama dan terhubung. Masya Allah. Nah Bapak Ibu ya, Masya Allah gerakannya nyaman betul. Masya Allah. Ketika kita tidak mudah untuk menggerakkan, artinya kita masih cenderung didominasi yang namanya otak kiri kita. Maka ya fokusnya apa? Ya udah kita ikutin saja gerakannya, maka bismillah kita akan semakin dimudahkan. Pun sama dengan kehidupan kita terkait dengan urusan dunia kita. Seringkali kalau kita terlalu banyak memikirkan bagaimana caranya urusan kita, persoalan kita itu mudah terselesaikan gitu ya. Yang ada apa? Justru semakin tidak mudah dalam kehidupan kita. Maka bekalilah pula dengan ya otak kanan kita, otak yang penuh dengan didasari pula dengan keimanan. Karena apa? Karena masuk ya bagian tauhid itu terkait dengan ya surga, neraka, keyakinan kita kepada Rabb kita, tentu itu ada di otak kanan. Coba kita pikir baik-baik sahabat-sahabat Villa. Adakah yang saat ini sudah pernah ya tinggal di surga? Adakah yang saat ini sudah pernah benar-benar sungguh-sungguh menghadap ya
ke wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga? Tentu belum ada, tapi bagaimana kita bisa mengimaninya, meyakininya? Itulah dengan otak kanan kita. Pun sama dengan hadirnya selesainya persoalan, itu kita harus bekali pula dengan otak kanan kita, ya, Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat filah, sahabat surga, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami sampaikan sekali lagi selamat sahabat-sahabat filah telah hadir pada kelas seminar emas dan dinar pada malam hari ini. Karena tidak ya semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkumpul hadir di satu tempat kita belajar yang sangat luar biasa ini. Insya Allah ya kita nanti akan belajar bersama-sama dengan guru kita bersama, ya sahabat saya, guru saya yang sangat luar biasa, penuh inspirasi ya, memberikan berbagai bentuk motivasi juga kepada sahabat-sahabat kita yang lainnya, akan berlatih memahami tentang apa itu sejatinya ya kaya itu, bagaimana cara menggapainya, agar kaya itu bukan hanya terkait dengan urusan dunia saja, tapi juga kaya yang penuh dengan berkah. Karena yang banyak itu belum tentu berkah, tapi kalau yang namanya berkah sudah pasti akan ditolong oleh Allah. Bagaimana cara menggapai itu? Bagaimana caranya membangun taman kekayaan itu? Nanti kita akan ya berlatih bersama-sama dan akan kita belajar bersama-sama dengan guru kita Bunda Sri Sulasmi CTMR ya. Beliau ini tinggal di Maguwo Harjo di Sleman, Yogyakarta. Beliau juga sebagai wakil resmi dari Dinar Khairul Razikin ya 146. Masya Allah, beliau ini senior saya yang sangat luar biasa. Dan nanti juga sahabat-sahabat filah kita akan belajar ya dengan Bunda Siti Robiah Erni Indri Hastuti dari Berbah Sleman, Yogyakarta. Beliau juga sebagai wakil resmi dari Dinar Khairul Razikin 108 ya 108. Insya Allah nanti kita akan ada sesi diskusi di akhir sesi penjelasan materi seminar emas dan dinar kita pada malam hari ini. Siapa saja yang sudah siap belajar pada malam hari ini, mohon izin ketikkan di kolom chatnya ya saya gitu ya. Bismillah, saya siap ketika di kolom chatnya. Kita lihat dulu seberapa antusiasnya sahabat-sahabat filah semuanya. Semakin banyak yang antusias, maka kelas akan segera kita mulai. Coba kita lihat dulu siapa saja nih ya, Masya Allah. Pak Ahmad, Bismillah, saya siap ya dari Sidoarjo nih. Bunda Riani ya, Bismillah, saya siap belajar. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Dahsyat, luar biasa sekali. Baik, sahabat-sahabat filah, sahabat surga, ya Masya Allah. Ini ada Bunda Sri Handayani ya dari Bandung ya, Bunda Siti Rugoyah ya, Masya Allah sudah siap belajar. Bunda Foni dari Banjarmasin, selamat bergabung ya. Bunda Solis dari Gresik, Bismillah, saya siap. Baik. Mari sahabat-sahabat filah, sahabat surga, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambut bersama-sama pemateri kita yang sangat dahsyat, pemateri yang pertama kita pada malam hari ini, yakni Bunda Sri Sulasmi CTMR ya WR DKR. Masya Allah, sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Iim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sofi. Alhamdulillah. Bunda Suli, Assalamualaikum. Assalamualaikum buat ayah bunda semua yang baru bergabung. Masya Allah, ini orang-orang pilihan ya. Semangat belajar. Ayah bunda, saya peroleh dulu ya. Sebenarnya yang jadi guru itu Ustadz Sofi, itu guru saya luar biasa. Selalu membimbing saya. Ini luar biasa, Ustadz muda, mendunia dan mengakhirat, kalau saya katakan luar biasa. Kita sering belajar sama-sama dan beliau adalah salah satu guru saya yang berani. Saya bicara seperti ini sekarang ada Ustadz Sofi yang dari saya, jadi berani bicara gitu. Gimana kabarnya Ustadz Sofi? Alhamdulillah, dahsyat Bunda ya, Masya Allah. Ya, Bunda ini ya senior saya, guru saya ya, sahabat-sahabat filah semuanya. Mari kita simak sungguh-sungguh, serap sungguh-sungguh materi yang akan disampaikan, ini materi yang sangat dahsyat sekali ya. Masya Allah. Bunda, kami persilahkan sepenuhnya waktunya untuk Bunda menyampaikan materi yang sangat dahsyat ini. Tafadhol Bunda, kami persilahkan. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Suara saya bisa disimak dengan jelas, bisa dikomen di mungkin di chat. Diterima. Ustadz Sofi bisa terima ya? Baik, sangat jelas? Bagus sekali, sangat jelas. Terima kasih ya. Nih, sudah jelas. Oke, terima kasih. Pak Ahmad, siapa sama Bunda siapa? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa sirri almi wa qul udalam muslimin aqul quli. Ayah bunda sekalian, izin saya juga di sini masih belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar.
bagi apa sih namanya itu kita berinvestasi emas, makanya kan judul emaskan impianmu. Jadi emas itu kan logam mulia yang sangat mulia. Jadi di sini kan emaskan impianmu, tagline-nya luar biasa keren banget. Itu bisa menjadikan anchor di diri kita, emaskan impianmu. Oke, mungkin Ustadz Sofi bisa dari slide pertama silakan. Baik. Oke, Ayah Bunda, Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama belajar ya. Ini nanti kita seperti Ustadz Sofi katakan, nanti ada sesi diskusi, mungkin kami akan menyampaikan pengalaman kita masing-masing, bagaimana sih menjadi pembisnis syariah istilahnya ya. Jadi syiar itu luar biasa. Jadi ini kaitannya bagaimana kita, dalam mengemaskan impian kita, ini kaitannya dengan mengatur keuangan secara bijak. Artinya apa? Dalam ilmu MR ada namanya kerangkeng uang. Itu bisa mungkin ya, mungkin di sini sudah semuanya sudah pengamal MR, insya Allah. Bagaimana sih dalam kerangkeng uang itu apa? Nah, jadi mengatur keuangan secara bijak di sini buat prioritas dalam mengelola keuangan kita gitu ya. Jadi bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah kan banyak nih. Jadi kita prioritasnya kadang-kadang suka mendahulukan keinginan gitu. Jadi orang lain beli sesuatu yang istilahnya katakan ya trendy sekarang lah, apa itu ya, sepatu yang model-model hak tinggi gitu. Cewek-cewek kan seperti itu ya, maaf ya yang ibu-ibu gitu. Itu kan keinginan, tetapi kan ada di satu sisi kita kebutuhan. Mungkin bagi ayah bunda yang sudah berumah tangga ataupun yang berumah tangga, mesti tahu mana sih yang didahulukan gitu. Kalau di sini kita harus bedakan mana yang dibutuhkan dulu, yang keinginan entah dulu istilahnya. Kemudian miliki aset bukan beban ya. Sekali lagi, miliki aset bukan beban. Nanti di slide kedua akan saya terangkan. Miliki aset bukan beban. Utamakan fungsi bukan gengsi. Nah, jadi kita gengsinya kita simpen dulu, disaktu dulu gitu. Kita utamakan fungsi dulu, yang diutamakan fungsi dulu dalam kaitannya dengan kebutuhan kita. Sekali lagi, kalau fungsi itu kaitannya dengan kebutuhan kita gitu ya. Kalau keinginan rata-rata kan gengsi gitu. Nah, makanya kan dalam mengatur keuangan secara bijak, kita dalam mencari uang seperti Ustadz bilang tadi ya, Ustadz Sofi bahasanya bahwa kita tuh mencari duanya itu kan wasilah ya, wasilah artinya apa? Purpose-nya siapa? Purpose-nya nanti pada Allah gitu. Jadi carilah harta yang berkah, yang bermanfaat gitu ya. Istilahnya kalau di ilmu MR kan ada namanya ilmu terumbu karang ya. Jadi yang bermanfaat banyak orang. Jadi dulukan sedekah ya. Jadi kalau kita punya penghasilan ya, dulukan sedekah, sisihkan 2,5% sampai 10%, insya Allah dengan kita sisihkan itu kan dilipat gandakan sama Allah gitu ya. Kemudian diinvestasikan juga, rencanakan investasi 10%. Ya, 10%. Kemudian biaya hidupnya itu estimasi 40 sampai 60%. Jadi kita itu kalau dapat penghasilan di range gitu ya. Jadi di range sendiri gitu. Nah, kemudian kewajiban atau amanah maksimal 30%, atau orang-orang yang mungkin yang masih punya amanah ya. Nah, rutinkan dan disiplin minimal 10% dari penghasilan Anda untuk menabung emas. Artinya begini, biasanya kan kita kalau beli sesuatu itu yang untuk nabung itu kan keluaran dulu gitu ya. Ini baru sisanya untuk nabung. Suara saya agak aneh istilahnya. Tapi ini langsung ambil aja masalah, sisihkan langsung 10% untuk emas gitu. Next, Ustadz silakan. Nah, ini ayah bunda, jadi yang aset sama liability. Jadi liability itu beban ya, aset itu. Nah, jadi rumah yang ditinggali, mobil yang dinaiki, selama ini kan bilangnya kita aset. Itu persepsi yang harus diluruskan. Karena apa? Rumah yang kita tinggali ya. Kenapa menjadi beban? Mesti ada pajak yang muncul, macam-macam lah, listrik lah, ini perbaikan lah, seperti itu. Rumah saya ini yang saya tinggali baru saya rehab itu ya, istilah rehab itu baru 4 tahun sudah ada perbaikan. Kemudian mobil yang dinaiki sama harus
mengganti bankah, ini apa namanya, apa istilahnya pajak dan lain itu, semuanya itu bukan aset. Jadi mindset kita sekarang rubah bahwa rumah yang ditinggali, mobil yang dinaiki itu adalah liability, bukan aset. Nah, apakah itu aset? Aset itu yang bisa menghasilkan gitu ya, yang bisa menghasilkan untuk yang akan datang. Safety-nya kita gitu ya. Jadi properti yang disewakan, kemudian emas atau logam mulia itu otomatis. Itu termasuk aset. Jadi emas atau logam mulia itu termasuk aset. Nah, dari aset yang mindset kita yang berubah, apa itu aset, apa itu beban, maka kita menjadi bisa fokuskan atau kita niatkan fokuslah menjadi orang kaya. Orang kaya di sini istrinya orang kaya yang bagaimana? Orang kaya istilahnya yang fokus pada aset yang produktif gitu ya. Orang kaya yang mulia, yang disiplin dan rajin menabung logam mulia sebelum belanja gitu, sebelum yang lainnya. Nah, kita belajar daripada Rasul ya, ada sahabat itu orang kaya yang fokusnya tidak mencari uang, tapi membangun kekayaan. Sekali lagi membangun kekayaan. Nah, membangun kekayaan di sini itu sama dengan membangun taman. Mungkin yang sudah ikut MR itu apa sih membangun taman itu? Itu ada dalam kunci rahasia rezeki. Jadi membangun taman itu kan istilahnya bagaimana cara untuk mendatangkan keberkahan atau aset-aset yang berkah. Jadi kalau kata Ustadz bilang ya, keajaiban itu laksana kupu-kupu. Nah, membangun taman itu prosesnya. Jadi kalau kita selama ini jadi kupu di berkah rezeki, kita nangkep kupu-kupu, masukin jaring sampai 1000 tertangkap. Tapi begitu mau mengeluarkan satu aja sampai ketakutan. Tapi ketika kita membangun taman ya, bangun taman terus ada kita pohon kita tanam bunga, kemuncul bunga, kupu-kupu datang sendiri. Itulah yang konsep dalam fokus menjadi orang kaya. Jadi mencari dunia, tapi keberkahan yang purpose-nya, tujuannya hanya untuk Allah ke depannya. Kita kan tujuannya, rezeki yang paling besar itu sebenarnya adalah bagaimana mencapai surganya Allah, kita bisa menatap wajah Allah. Next Ustaz. Nah, kenapa sih emas? Kenapa sih harus emas gitu ya? Kenapa sih harus emas? Bagaimana untuk membangun aset ya, membangun itu emas. Satu, emas itu tidak kadaluarsa ya Bunda ya. Kemudian tidak terkena inflasi. Inflasi apa? Nanti diserahkan ya sama Ustadz nanti kan setelah ini ada Bunda Siti, Bunda ya. Setelah itu Ustadz Sofi ya. Jadi kan kenaikan harga. Kemudian tidak bisa dipalsukan. Nah, emas ini yang luar biasa. Untung jika disimpan, lebih untung lagi jika didagangkan. Apalagi kalau pas emas posisi harganya tinggi. Seperti itu. Makanya kenapa harus emas seperti itu. Next Ustaz. Nah, mungkin pernah ayah Bunda bertanya, kenapa satu kambing pada zaman Nabi dan saat ini masih 1 dinar ya? Kenapa? Sedangkan jika dihargai dengan uang kertas, harga kambing setiap tahunnya semakin naik. Seperti itu. Jadi di zaman Nabi 1 dinar itu sama dengan 1 kambing ya. Sekarang sama, 1 dinar sama dengan 1 kambing. 1 dinar kan 4,25 gram. Jadi sekitar 4 juta sekian. Nah, itu sudah dapat kambingnya yang sangat bagus, ayah Bunda. Inilah ajaibnya kita dalam menabung emas. Jadi kadar inflasinya 0% seperti itu. Jadi yang persepsi kita bahwa yang kambingnya itu tetap, tapi yang naik turun itu malah nilai mata uang. Nah, untuk itu makanya untuk kebutuhan dan keinginan masa depan, sekali lagi, untuk kebutuhan dan keinginan masa depan atau impian hanya ada 2 pilihan instrumen ayah Bunda. Menabung uang atau emas atau membeli secara kredit atau tangan. Pilihan ada di tangan ayah Bunda. Tetapi menjadi
harus menjadi seorang pemilih yang cerdas begitu ya. Nah, apakah ada pilihan instrumen lain? Ada. Properti boleh. Dengan properti yang tepat, nilai investasi akan berlipat tinggi, itu pasti. Beli tanah kita makin lama makin tinggi, pasti itu. Ya, kayak rumah saya ini ya. Ini saya contohkan rumah saya ini, saya di Begoharjo. Dulu saya ketika beli tahun 99, itu harganya per meter di sini adalah sekitar masih sekitar kisaran 900 1 juta. Sekarang di sini di tempat saya 1 meter sekitar 5 juta sampai 5,5 juta. Itu bukan akan naik. Tapi tantangannya mesti besar nilainya dan tidak mudah dijual saat dibutuhkan. Dan berkali-kali tidak disadari kena pajak. Contohnya saya kan ibu mertua kan sudah sepuh, menjual itu mau dijual rumahnya di daerah Kalasan. Itu kami sudah menerapkan sejak tahun 2010 sampai 2011 sampai sekarang belum. Karena nggak mudah. Tantangannya seperti itu. Enak ada pilihan instrumen lain, tapi tantangannya luar biasa, nggak mudah jual. Saham sama ya. Saham. Data menunjukkan selama kurun waktu 10 tahun, emas lebih baik daripada IHSG. Gabungannya ring kenaikannya antara 2% sampai 3%. Sama aja gitu. Next, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Nah, coba ini saya bacakan ya. Tabel perbandingan menabung uang di bank dan emas. Pertama, menabung di bank ya, terdampak inflasi dan dana tidak mudah berkembang. Ketika ayah bunda menyimpan emas, anti inflasi dan nilainya cenderung naik setiap tahun. Cenderung naik. Kemudian bunga tabungan rendah. Kalau menabung di bank ya. Tapi kalau simpan emas anti riba gitu ya. Kemudian kalau menabung di bank dikenakan pajak setiap bulan pasti. Coba lihat. Ayah bunda dianukan ada kode-kode tuh di tabungan tuh mesti kenakan pajak. Kalau emas tidak kena pajak setiap bulan. Kemudian pasti kalau kita nabung di bank dibebankan admin. Kalau kita simpan emas tanpa biaya admin, tanpa biaya penyimpanan. Kemudian kalau di bank ya kita adanya limitasi dan aturan bank. Kalau kita pegang emas, kita sendiri ya sebagai pengelolanya. Gitu. Nah, ketika menabung di bank, ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik atau diambil, potensi hilang, ya. Dan banyaklah sekarang cerita-cerita tiba-tiba uangnya hilang, nggak ada. Mertua saya pernah kehilangan berapa juta gitu ya di suatu bank swasta nasional. Tapi kalau kita mempunyai simpanan emas, mudah dicairkan atau bahasa ininya kerennya likuiditas. Next, Ustaz. Nah, ini hati-hati ya ayah bunda ya. Racun tanda petik ya, racun godaan impian. Ya kita sering ya, kredit, bunga rendah, kemudian godaan godaan belanja ya yang tidak perlu, diskon yang kesempatan diskon gede-gedean itu godaan yang luar biasa. Seperti itu godaan-godaan seperti itu kita harus seperti tadi kita fokus mau beli aset atau mau yang istilahnya beban ya gitu ya. Seperti itu. Next, Ustaz. Silakan, Ustaz. Nah, apa itu inflasi? Nah, apa itu inflasi? Kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Ya, kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Kemudian dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti terjadinya perang. Seperti sekarang Ukraina lawan Rusia ya, itu akan pengaruh otomatis. Ya, kemudian penyebab lainnya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak. Itu yang itu suatu inflasi. Nah, kemudian masyarakat lebih banyak yang konsumtif, sedang supply terbatas. Jadi banyak yang menggunakan sekarang suplainya terbatas. Itu yang menyebabkan kenaikan harga. Next, Ustaz. Nah, statistik Bank Indonesia, inflasi itu rata-rata sebesar 5-8% per tahun. Artinya, harga barang dan jasa
naik 5-8% per tahun. Yang berubah itu nilai mata uangnya. Ya, kalau barangnya tetap. Jadi yang berubah itu adalah nilai mata uangnya, Ibu Daya. Artinya, agar Anda tetap dapat membeli barang atau impian yang diinginkan, maka harga kenaikan nilai tabungannya harus di atas inflasi. Nah, sekarang tinggal pilihan kita. Mau pilih yang mana? Tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Nabung uang di bank atau emas? Saya yakin ayah bunda sudah tahu jawabannya tanpa perlu saya menjelaskan. Begitu. Nah, Ustadz, silakan. Nah, sekian dari saya, ayah bunda. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi bermanfaat bagi saya khususnya dan juga ayah bunda. Mohon maaf apabila ada yang kurang tepat, karena sejatinya yang benar hanya dari Allah, saya yang banyak salahnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustadz Sofi yang luar biasa. Silakan Ustadz Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya luar biasa nih ya. Terima kasih sekali Bunda Iim atas pencerahannya ya, Masya Allah. Sehingga kita semakin berlatih dan semakin tahu bahwa ternyata beda antara apa yang kita gunakan itu yang kemungkinan besar masih kita anggap sebagai aset, ternyata itu adalah liability. Maka kita harus benar-benar bijak dalam memilih dan memilah apa saja harus kita beli, apa saja menjadi dream impian kita untuk kita bisa ya menapaki kehidupan kita lebih mudah, untuk bisa menjadikan nanti lebih lapang juga untuk anak-anak turun kita nanti ke depannya. Jadi kita prioritaskan dulu untuk ya asetnya dulu. Kemudian tadi Masya Allah, terima kasih Bunda, kita diingatkan bagaimana fokus kita adalah agar kita semakin dilapangkan oleh Allah adalah membangun tamannya, membangun taman kekayaannya, membangun taman rezekinya. Maka otomatis ya Masya Allah, investasi aset-aset yang berkait itu akan semakin berdatangan. Dan juga tadi kita belajar juga tentang inflasi ya, Masya Allah, bahwa ternyata banyak sekali dampak inflasi dalam kehidupan kita. Contoh, sebagaimana dulu saja, misalkan kita ya zaman kita sekolah dulu uang 100 perak saja sudah bisa cukup untuk kita uang jajan gitu kan. Saat ini ya anak-anak kita, cucu kita ketika kita kasih uang 10.000 saja belum tentu dapatnya sama dengan kita senilai dulu 100 perak ya, 500 perak gitu. Artinya apa? Ada nilai kenaikan ya barang dan jasa. Akhirnya menjadikan apa nilainya semakin bertambah gitu, sehingga inilah yang disebut dengan namanya inflasi. Setiap tahunnya kalau kita teruskan kepada rupiah nilainya naik, tapi beda ketika kita ya menyimpannya emas atau dinar tabungan kita, yang terjadi apa? Sebagaimana Rasulullah contohkan, 1 dinar saja itu seharga 1 kambing. Artinya tadi disampaikan oleh Bunda Iim adalah ketika saat ini pun 1 dinar juga masih setara dengan 1 kambing. Artinya apa? 0 inflasi ketika kita menyimpannya dalam bentuk dinar, ya Masya Allah, dalam bentuk emas. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan tadi misalkan kita mau menyimpan, bisa tuh di bank, bisa di ya emas itu. Tapi manakah yang lebih utama? Ya, yang kita harus bisa melebihi inflasi itu sendiri. Ternyata apa tadi jawabannya? Masya Allah. Tentu sahabat-sahabat Filah semuanya bisa menjawabnya. Ya, nanti kita akan diskusikan di sesi khusus di akhir materi ini ya. Terima kasih Bunda Iim pencerahannya. Selanjutnya sahabat-sahabat Filah kita akan ya sambut guru kita, pemateri kita yang sangat luar biasa, pemateri yang kedua ya Masya Allah. Beliau adalah Bunda Siti Robiah ya. Masya Allah, dari Berbah, Sleman, Yogyakarta. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Siti Robiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofi dan Bunda Iim, Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom malam hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat Bunda Siti Robiah, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Ustaz Sofi. Baik, Alhamdulillah. Baik Bunda, kami persilahkan Bunda ya sepenuhnya untuk ya mengisi materi selanjutnya yang sangat luar biasa ini tentunya yang sangat dinanti-nantikan oleh sahabat kita semuanya. Tafadhol Bunda, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda sekalian, perkenalkan saya Siti Robiah Erni Indriastuti. Saya tinggal di Berbah. Ustadz Sofi itu guru saya juga. Bunda Iim juga guru saya. Saya di sini masih belajar juga. Mohon bimbingan Ustadz dan Bunda Iim. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit materi
tentang emaskan impian, mengemaskan impian kita. Ya, terima kasih. Nah, Ayah Bunda, setelah yang disampaikan oleh Bunda Iim tadi, kalau kita melihat dari tabel ini, harga emas itu akan mengalami naik dan turun sepanjang tahun. Tapi akan mengalami harganya akan selalu naik daripada inflasi itu sendiri, yaitu lebih dari 12%. Kapan saat tepat membeli emas? Saat punya uang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya uang, mari kita segera membeli emas. Itu Bapak Ibu. Next, Ustadz. Pertumbuhan bunga tabungan di bank itu, bunga tabungan di bank sekitar 0,1% sampai dengan 1% per tahun, atau itu namanya bunga riba. Itu belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Kebijakan bunga bank, tabungan 0 rupiah sampai dengan 1 juta itu 0% per tahun. Jadi tidak mendapat bunga, tidak ada bunga banknya dari 0 sampai 1 juta. Kemudian tabungan 1 juta sampai 50 juta itu mendapat bunga 0,90% per tahun. Kemudian tabungan 50 juta sampai dengan 50 juta sampai lebih dari 500 juta, bunganya 1,05% per tahun. Tabungan 500 juta sampai lebih dari 1 miliar, bunganya 1,30% per tahun. Tabungan lebih dari 1 miliar sama dengan 2% per tahun. Artinya, menabung uang di bank kenaikannya di bawah inflasi, tapi tabungan kita semakin turun. Jadi tidak, artinya kalau istilah sekarang tuh uang tidak ada harganya, duit rano regoni kalau bahasa Jawa seperti itu. Next, Ustaz. Nah, walaupun berubah-ubah tiap tahunnya harga emas cenderung naik. Hal inilah yang membuat emas menjadi alat investasi pelindung nilai yang banyak digemari oleh masyarakat. Ya, dari sejak zaman dahulu kala, nenek moyang kita atau orang-orang tua kita memang lebih senang menyimpan emas. Nah, kenaikan emas lebih tinggi daripada inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda. Inflasi lebih tinggi, maka kita akan mencapai impian karena harga kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian. Bapak Ibu, karena inflasi itu lebih tinggi, lah emas itu harganya akan selalu naik, dan kalau dijual kembali harga emasnya akan mudah mencapai impian kita. Next, Ustaz. Misalnya harga telur, dan kita bandingkan harga telur dengan emas. Desember tahun 2017 harga telur 21.000 per kilo. Harga buyback emas Antam 555. Kemudian Desember 2021 harga telur 25.000 per kilogram. Harga buyback Antam 827.000. Next. Kalau pegang 1 gram emas di tahun 2017 dapat 26 kg telur. Tapi tahun 2021 1 gram emas malah bisa mendapat 33 kg, lebih banyak 7 kg telur. Jadi harga telur malah turun kalau pakai ukuran emas. Padahal cuma beda 4 tahun. Keren. Ya, jadi karena kalau kita ukurannya pakai emas, kita akan lebih melihat barang-barang lebih untung, lebih murah gitu. Next, kita lihat di ONH sama haji. Kita bacakan, ini tahun 2005
ONH-nya tahun 2012 ini harga biaya ONH-nya 34 juta, harga emasnya 505. Kalau di gram diemaskan di dalam gram yaitu 67 gram. Jadi semakin turun emasnya dibandingkan yang tahun 2002 dibandingkan tahun 2005 dan 2012. Perbandingannya sangat jauh. 1 kilogram emas di tahun 2005 itu bisa membeli Innova 2.0 AT. Kalau tahun 2020 bisa membeli BMW X1. Berapa tabungan yang akan datang bila 1 kilogram harga 1 kilogram Lamborghini yang akan datang gitu tahun 2000 sekian. Next Ustaz. Ini harga mobil akan naik terus. Harga Toyota Fortuner tahun 2010 397 juta. Tahun 2020 554. Selisih atau deviasinya itu 157.000. Kalau kita lihat di harga emas pada tahun 2010 itu 387.000, harga emas di tahun 2020 1.008.000. Nah, untuk harga Toyota kalau kita diemaskan itu 1.026, kemudian harga di tahun 2020 hanya 550 gram atau ada selisihnya 476. Harga Toyota Fortuner dalam dinar 241, di tahun 2020 129. Ada selisih atau deviasi 112. Kemudian harga biaya pendidikan. Biaya pendidikan sekarang kuliah di universitas tidak murah, Bapak Ibu. Untuk kuliah di UI jurusan teknik di tahun 2010 aja itu 25 juta, kemudian harga di tahun 2020 50 juta atau selisih atau deviasinya 25 juta. Emas di tahun 2010 harganya 387.000 per gram. Di tahun 2020 1.008.000. Biaya UP di tahun 2010 itu kalau diemaskan 65, di tahun 2010 65 gram, di tahun 2020 50 gram. Ada selisih atau deviasi 15 gram. Untuk pakai dinar itu di tahun 2010 15 dinar, di tahun 2020 12 dinar. Ada selisih atau deviasi 4 dinar. Next. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu, Ustaz Sofi dan Bunda Iim. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua yang benar itu milik Allah. Saya hanya bisa. Monggo Ustaz. Masya Allah, terima kasih sekali Bunda Siti Robiah ya, yang Indri Hastuti, wakil resmi Dinar Khairul Razikin. Masya Allah, luar biasa sekali. Sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat surga semuanya ya, yang dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah, peserta seminar emas dan dinar. Ternyata banyak sekali materi yang baru kita dapatkan, yang memberikan wawasan untuk kita semuanya. Bahwa ternyata ya harga-harga itu semuanya tidak ada yang naik kalau kita ya pakai tolak ukurnya adalah emas, pakai tolak ukurnya adalah dinar, justru semakin turun gitu ya. Tapi ketika kita tidak pernah ya memikirkan terkait dengan cara mengamankan aset kita, nilai tabungan kita dengan emas ataupun dinar, yang terjadi apa? Bahwa harga-harga itu terasa sekali ya, harga-harga itu semakin
ya ke sini semakin naik, semakin naik, semakin naik. Maka mari kita berlatih bersama-sama. Nanti kita akan ya kaji lebih dalam dan kita nanti akan diskusikan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih Bunda Siti Robiah. Nanti kita akan lanjutkan di sesi ya selanjutnya, di sesi diskusi bersama. Terima kasih Bunda Siti Robiah. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat Filah, sahabat surga yang dimuliakan, bahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya sesi materi kita pada malam hari ini ya, sebagaimana lanjutan tadi yang disampaikan oleh guru kita Bunda Iim, ya disampaikan oleh Bunda Siti Robiah gitu ya, terkait dengan bagaimana caranya mengemaskan impian kita, bagaimana caranya agar mudah kita dalam ya menggapai impian-impian kita, dream kita, yang itu ternyata menjadi wasilah kita pula untuk semakin dekat dengan Allah, semakin memperbanyak ibadah-ibadah kita gitu ya. Nah, ya, sebelumnya mungkin ada sahabat-sahabat Filah kita yang baru bergabung atau mungkin ada yang belum sempat kita ta'aruf ya, berkenalan, mohon izin. Nama saya Muhammad Sofi Al-Khairodai ya, CTMR, Sertifikat Teman Rezeki, dan juga Wakil Resmi Dinar Khairul Razikin 483. Artinya saya ini masih ya termasuk kategori ya baru untuk di Dinar Khairul Razikin ini, masih ya lebih senior guru-guru saya, Bunda Siti Robiah ya, WRDKS 108, Bunda Sri Sulasmi ya, WRDKS 146, dan tentunya saya masih banyak sekali belajar dari beliau-beliau yang sangat luar biasa ya, Masya Allah. Jadi mohon izin untuk melanjutkan materi kita yang akan kita kaji bersama-sama pada malam hari ini. Dari dua pemateri tadi ya, setidaknya kita memiliki adanya beberapa kesimpulan sahabat-sahabat Filah, bahwa ternyata emas ataupun dinar itu adalah tabungan yang luar biasa, sangat terbaik, jauh sekali dibandingkan ketika kita menabung secara konvensional, entah itu nantinya ya berupa mata uang ataupun berupa bentuk ya kita pembelanjaan terhadap liability. Alih-alih kita pengennya nabung, tapi malah justru yang kita ya beli ternyata itu mengeluarkan biaya operasional. Seperti mungkin ya ada yang pengen sekali ya ganti kendaraan roda 4-nya, ada yang ingin sekali ya renovasi rumahnya, dan lain sebagainya. Ternyata justru semakin mengeluarkan kos, yang terjadi justru ya aset kita tidak terjaga dengan baik. Maka kita pintar-pintarlah tadi, sebagaimana disampaikan oleh Bunda Iim, ya kita pintar-pintar membedakan antara aset dan liability. Maka fokuslah kita untuk yang memilih aset. Dan ketika kita ada pendapatan penghasilan setiap bulannya, maka ya awali dulu ya untuk menabung dulu, untuk diteruskan simpan menjadi emas. Jadi yang sering kali kita gunakan adalah kita itu belanja dulu ini itu, kalau ada sisa baru kita tabungin. Maka kita rubah pola kita. Bagaimana caranya kita sisihkan ya kurang lebihnya 10% dari pendapatan kita untuk kita amankan untuk ke zona aset. Dan itu nilainya tadi, sebagaimana pula yang disampaikan oleh Bunda Siti Robiah dan juga Bunda Iim, nilainya justru akan cenderung naik. Dan ketika kita ya alihkan, konversikan kepada impian kita, ternyata harganya semakin turun. Contoh tadi seperti ya Toyota, ketika 1 kilogram gitu ya di tahun 2010 dapat Toyota 0,2 AT. Tapi ketika dengan 1 kilogram yang sama emasnya disimpan ya selang kurang lebih 10 tahun saja sudah menjadi naik levelnya. Ya tidak lagi di level Kijang atau di Toyota gitu ya, tapi di level sudah BMW X1 gitu ya, Masya Allah. Luar biasa sekali sahabat-sahabat Filah. Nah, hal yang paling penting dari emas ini, sahabat-sahabat Filah, ya, sepenuhnya adalah syariah, ya. Manakala kita memenuhi ketentuan-ketentuannya. Salah satunya apa? Barangnya itu benar-benar dipegang sendiri. Kenapa ini dimaksud dengan syariah? Karena tidak ada unsur ribawinya ketika kita benar-benar menyimpan fisiknya. Jadi kita menghindari emas digital. Pilih yang fisik saja, itu lebih safety, lebih aman. Kalau perlu kita ya punya berangkas kecil sendiri di rumah untuk kita menyimpannya. Ya, alih-alih banyak sekali yang sekarang menawarkan namanya emas digital. Tapi apakah kita bisa menjamin benar-benar sungguh-sungguh ada emas fisiknya yang disimpan di sana? Nah, ketika kita tidak bisa memastikannya, nah bisa jadi nanti termasuk kategori unsur ribawinya. Dan kenapa ini juga disebut dengan namanya syariah? Karena ini pula dicontohkan oleh Rasul, dicontohkan pula dalam agama kita. Dan bahkan pula ya pasti saya yakin sahabat-sahabat Filah pernah menjumpai ya mbah kita dulu, orang tua kita dulu, bagaimana caranya mengamankan asetnya dengan apa? Menyimpan dengan ya emas. Tapi zaman dulu masih belum banyak sahabat-sahabat Filah untuk bagaimana menyimpan emas batangan, logam mulia gitu ya, dinar dan lain sebagainya. Keluarga kita, orang tua dulu nyimpannya masih apa? Berupa kalung, berupa cincin dan lain sebagainya. Nah, padahal
Itu pun kalau misalkan sama-sama dijajarkan dengan emas, logam mulia ataupun dengan dinar, itu sangat ya Masya Allah berbeda sekali. Kalau masih berupa kalung, cincin atau namanya ya liontin gitu ya dan lain sebagainya, itu kena nanti selain ya nanti kita akan bahas ya terkait dengan selisih sprit, ada juga nanti akan ada potongannya. Potongannya adalah tentang jasa cetaknya, jasa desainnya. Maka nilainya ketika di buyback, dijual kembali, pasti akan terasa turun sekali. Saya yakin bunda-bunda yang biasa menyimpan berupa cincin, berupa kalung, gelang, dan sebagainya, ketika harga beli, ya kemudian mau dijual lagi, padahal sudah beda tahun tuh. Kenapa ya kok malah turun nilainya gitu? Harusnya kan naik gitu. Karena di situ ya selain kita ada pajak, ada potongan pajak, masih ada potongan dari cetaknya, desainnya gitu. Sementara kalau logam mulia ataupun dinar ya tidak seperti tadi, tidak seperti ya emas-emas berupa perhiasan tadi sahabat-sahabat fillah. Maka lebih utama sebisa mungkin kita menyimpannya berupa fisik, berupa dinar atau berupa emas yang logam mulia. Nah, emas yang mana sih yang bagus itu gitu ya? Emas yang bagus itu yang memenuhi 3 kriteria sahabat-sahabat fillah. Apa itu? Yang pertama, emasnya asli ya, kemurniannya teruji. Emas yang ya sungguh-sungguh benar-benar dengan kadar 24 karat ya atau ya Masya Allah ya 99% ya. Nah, yang kedua adalah desainnya bagus ya, desainnya bagus dan nancap di hati. Jadi ketika kita memilikinya, melihatnya itu bagus ya, akan muncul rasa bahwa sayang untuk kita melepaskannya, sayang untuk melikuidasinya, menukarkan kembali dengan uang sehingga kita akan mudah untuk menjaganya. Ya, tidak mudah untuk lepas dari tabungan kita. Nah, emas yang bagus yang ketiga adalah spritnya paling rendah. Jadi pas dijual, harganya tetap menjadi harga terbaik. Syukur-syukur kita juga bisa merasakan adanya manfaatnya, adanya ya nilainya semakin bertambah. Jadi ada sprit. Apa sih sprit itu? Ya, sprit itu adalah selisih antara kita beli dengan kita jual. Jadi antara kita beli dengan harga buyback yang dibeli lagi oleh toko emas, itu pasti ada selisihnya. Bahkan di hari yang sama saja. Misalkan sahabat-sahabat fillah ada yang beli di toko Semar misalkan, ya toko emas yang sangat legend lah di Nusantara ya, toko Semar misalkan. Di hari yang sama sekalipun Bapak Ibu beli misalkan cincin atau perhiasan apa berupa kalung misalkan. Bapak Ibu beli ya dengan harga 1 juta, kemudian di hari yang sama Bapak Ibu jualkan kembali ke situ, ke toko yang sama dengan surat-surat yang ada lengkap, pasti nilainya akan turun ya. Karena apa? Karena di situ ada yang namanya sprit. Ya, spritnya adalah selisih antara harga kita beli dan harga kita jual. Nah, berapa rata-rata sprit itu? Sprit itu kalau seperti ya emas merek Antam itu di selisihnya ada di 9 sampai 11% ya, dan ada pula yang bahkan lebih dari itu di toko emas yang tidak besar ya, yang ya ada di kota-kota yang ya sederhana. Maka ketika Bapak Ibu ya kenal dengan namanya ini, satu produk yang spesial ya namanya Dinar Khairur Razikin, ini spritnya sangat rendah sahabat-sahabat fillah, tidak sampai di angka tadi, tidak sampai ke 11%, tidak sampai 10%. Bahkan sahabat-sahabat fillah antara harga beli dengan harga jual bisa 0%. Ya, tidak ada penurunan jika masuk ke dalam Dinar Club. Jika sahabat-sahabat fillah tergabung dalam Dinar Club. Jadi ada syarat ketentuan sahabat-sahabat fillah ya untuk masuk di bersama-sama di klub Dinar ya, di Dinar Club. Yakni sahabat fillah sudah memiliki kurang lebihnya 20 dinar ya, sehingga nanti akan dimasukkan ke dalam komunitas grup Dinar Club yang sangat luar biasa. Di dalamnya semuanya penuh dengan semangat syiar jihad untuk ya menjalankan sunnah ya dalam penggunaan dinar ini sebagaimana tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya sahabat-sahabat fillah, coba deh kita ya berlatih bersama-sama nih, menghitung nih sekarang. Rencanakan untuk menyisihkan pendapatan kita ya, untuk membeli masa depan kita, untuk ya mendapatkan impian-impian kita dengan wasilah menabung emas. Nah, kalau menurut perencanaan keuangan, ya cara kita menabung itu sebenarnya berapa sih ya? Yakni kita harus menyisihkan 20% di awal dari total pendapatan kita. Contoh nih, sahabat fillah ya. Misalkan nih ada pendapatan 5 juta per bulan dari pasangan, dari kita 3 juta misalkan, total 8 juta. Maka keluarga ini ketika dapatkan pemasukan 8 juta, dia harus menyisihkan ya di awal 1,6 juta untuk ya
masa depannya untuk ditabung, dikonversi menjadi emas. Nah, sekarang coba kalau kita sahabat-sahabat Villa, kalau kita pemasukannya berapa? Ya, coba kita hitung. Nanti coba dikurangi dengan 20%. Nah, berapa tuh 20% dari pendapatan kita? Ya, tidak perlu dijawab di sini, ya cukup dicatat aja sahabat-sahabat Villa saja. Coba kita keluarkan kalkulatornya, coba kita hitung. Artinya setiap bulannya sebenarnya kita itu kalau pengen safety, pengen lebih ya memudahkan kita di masa depan kita menyisihkan 20% di awal dari total pendapatan kita yang masuk. Baru setelahnya untuk keperluan kita yang lain-lainnya. Ya. Ironisnya kita seringkali terbalik gitu ya. Setelah kita gunakan untuk operasional, baru kita kalau ada sisa baru kita belikan emas, kita tabung, tapi kalau nggak ada sisa ya sudah berarti bulan ini tidak ada gitu ya. Maka cara terbaiknya adalah kita rubah polanya, kita rubah mindset-nya, sahabat-sahabat Villa. Ya, bismillah ya. Dengan kita berjuang di awal, maka akan semakin lebih mudah nanti terplan, terproyeksi, terkonsep dan akan implementasinya akan lebih maksimal totalitas nanti di akhirnya. Gitu, sahabat-sahabat Villa. Nah, sudah mulai coba sahabat-sahabat Villa dihitung ya pelan-pelan ya 20% dari total pendapatan keluarga kita baik dari istri maupun suami kira-kira berapa ya tanpa perlu sahabat-sahabat Villa sebutkan di sini ya cukup jadi catatannya artinya harus segini nih yang sebenarnya kita sisihkan ya Masya Allah ya atau boleh di screenshot ya baik ini saya berikan gambaran sahabat-sahabat Villa betapa ternyata tabungan emas ataupun tabungan dinar itu nilainya sangat luar biasa jika dibandingkan dengan ya ketika kita menabung dengan uang kertas gitu. Contohnya saja sahabat-sahabat Villa. Ini ONH tadi yang disebutkan pula oleh Bunda Siti ya. Kita perdetil lagi ini dalam bentuk dinar. Ongkos naik haji kita itu kan dikuruskan juga dengan dolar sahabat-sahabat Villa tabungan kita gitu ya. Tabungan kita itu kan dikuruskan dengan dolar. Tahun 2010 ongkos naik haji itu $3.640. Ya. Tahun di 2020 itu semakin naik gitu ya di angka dari 3.640 menjadi 4.880 ya $4.880 gitu ya ini di tahun 2020. Kalau kita lihat grafiknya itu semakin kalau pakai uang kertas semakin naik gitu. Tapi berbeda ketika kita coba konversi menjadi dinar. Kalau di 2010 ya untuk kita bisa berangkat haji dapat kuota itu adalah kita menyimpan 22 dinar. Tapi semakin ke sini sahabat-sahabat Villa, justru dengan dolarnya semakin naik, justru dinarnya semakin turun. Ya untuk bisa berangkat haji tahun 2020 saja itu hanya cukup 9,9 dinar. Ya Masya Allah, coba kita lihat grafiknya. Ini kerasa sekali, dahsyat sekali. Yang semula butuh 22, kemudian semakin ke sini cukup dengan 9,9 dinar saja, kita dimudahkan untuk bisa menggapai impian kita ke Tanah Suci. Untuk bisa menggapai, ya menjalankan rukun Islam kita yang kelima, sahabat-sahabat Villa. Masya Allah. Nah, apa sih keunggulan dinar khairur razikin ini? Ya, jika dibandingkan dengan ya kita menyimpan emas ataupun ya dalam bentuk yang serupa dengan dinar yang lainnya gitu ya. Setidaknya ada tiga kelebihan sahabat-sahabat Villa. Yang pertama adalah ya dengan desain koin terbaik ya. Sahabat-sahabat Villa tadi juga sudah mulai melihat ada beberapa contoh-contoh koinnya ya Masya Allah terukir dengan lafaz-lafaz Asmaul Husna, terukir dengan doa ya khairur razikin Quran surah Al-Maidah ayat 114. Ada lafaz Allahnya di sana, ada kaligrafinya, ada gambar masjid-masjid yang sangat mulia, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram, ada yang Masjid Hagia Sophia ya Masya Allah, ada Al-Aqsa, ada Asmaul Husna, ada ya zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bahkan yang sampai edisi terbaru tuh yang 10 dinar ada pintu Ka'bah ya Masya Allah. Nah yang kedua adalah ya di dinar khairur razikin ini ya the best dinar community ya. Artinya ada komunitas dinar yang sangat ya luar biasa. Komunitas dinar terbaik yang di dalamnya ya juga di bawah naungan ya komunitas magnet rezeki yang diampu langsung ya dibimbing langsung oleh guru kita Ustadz Nasrullah. Artinya dari sisi komunitasnya pun sangat besar sekali. Maka peluang untuk kita bisa saling membantu satu sama lainnya sangat besar sekali sahabat Villa. Dan yang ketiga adalah the best buyback price.
Maka bisa dibandingkan sahabat-sahabat villa ketika beli emas produk dinar khairul razikin atau MR Gold dibandingkan dengan emas-emas ataupun logam mulia yang lainnya ketika di buyback harganya coba bisa dibandingkan sahabat-sahabat villa. Ya, nanti boleh dibandingkan. Maka dengan dinar khairul razikin ini spreadnya yang paling ringan, spreadnya paling tipis sehingga harga buybacknya pun paling tinggi dibandingkan dengan yang lain jika dibandingkan dengan harga belinya. Ya, sangat tipis sekali. Ya, Masya Allah. Bahkan bisa 0%. Ini beberapa contoh ya dinar khairul razikin ya. Dari 1/4 dinar, ada 1 dinar ya, ada yang 3 dinar, ada yang 5 dinar dan yang terbaru ada yang 10 dinar ya. Masya Allah. Nah, coba nih sahabat-sahabat villa. Kita simak perlahan-lahan dari ini. Tahun ya 1970. 1 dinar itu hanya sekitar 2040 perak sahabat-sahabat villa. Cuma 2.000 rupiah dapat 1 dinar. Tahun 1980, selisih 10 tahun. Coba. 1 dinar naik menjadi 52.000. Tahun 10 tahun berikutnya, tahun 1990, 1 dinar menjadi 104.000. Artinya di zaman dulu 104.000 itu sudah setara dengan kondisi tahun 2010 di 4,3. Kalau sekarang itu 1 dinar kurang lebihnya di 4,6 sampai dengan 4,7 sahabat-sahabat villa. Bayangin, di 1970 itu ya hanya 2.000 rupiah, tapi sekarang sudah setara ya 1 dinar itu dengan 4.700.000 rupiah. Maka sejatinya ya bukan karena kita tidak punya simpanan uang lalu tidak bisa membeli dinar, tapi karena kitanya yang tidak beli dinar maka tidak punya simpanan. Karena nilainya akan semakin turun, semakin turun, semakin turun kalau simpanan uang kita saja. Tapi ketika kita bisa mengkonversinya menjadi emas, logam mulia, atau dinar, maka sejatinya tanpa kita sadari, ya nilainya akan terjaga dari inflasi dan justru semakin ya tanpa kita sadari ternyata bertumbuh nilainya, sahabat-sahabat villa. Ya. Baik, ya. Apa sih keunggulan ada MR Gold, ada dinar khairul razikin? Nah, mungkin ada sebagian yang ketika tadi dihitung tuh pakai kalkulator tadi 20%-nya kok ada yang nilainya masih tinggi. Nah, oke, bisa itu dikonversi menjadi dinar. Tapi bagaimana jika itu masih di bawah 1 juta 20%-nya? Maka ada langkah-langkah ya yang terbaik, yakni bisa misalkan hanya dengan 44.000 saja sahabat-sahabat villa sudah bisa ke MR Gold, disimpan dalam bentuk logam mulia. Bisa dengan misalkan 100.000 saja, 125.000 saja sudah bisa sahabat-sahabat villa. Emas ya yang kecil itu menjadi solusi untuk sahabat-sahabat villa semuanya mulai menabung, mulai ya mencicil untuk membeli emas dari yang sederhana dulu. Dan ini pun nanti sahabat-sahabat villa juga bisa ketika disusun emasnya totalnya sama setara dengan dinar, sahabat-sahabat villa juga bisa tukarkan itu dengan dinar. Ya. Dan Masya Allah, bisnis MR Gold itu bisa dijalankan bukan hanya untuk ya orang-orang yang ada di ya, menengah ke atas saja, bahkan bagi para pelajar saja dengan adanya MR Gold ini bisa dijalankan. Untuk apa? Menjadi habit, menjadi kebiasaan bahwa ya ketika ada uang langsung disisihkan untuk beli emas hanya dengan 43.000, hanya dengan 44.000, hanya dengan 100.000 itu sudah bisa belajar menabung logam mulia ya dengan MR Gold. Dan kemasannya pun ya menarik gitu ya. Ini sebagai salah satu antisipasi bagi yang ternyata 20% dari pendapatan tadi belum banyak, itu bisa. Nah, ini lagi sahabat-sahabat villa, gramasi emas untuk orang-orang yang berhaji ini luar biasa ya. Ketika dikonversi menjadi gramasi emas justru semakin turun. Ya, 43 gram dulu 1980 128 gram gitu ya. Tapi kalau dikurskan menjadi rupiah, apalagi yang terupdate nih sahabat-sahabat villa, ya di tahun 2022 ini, ya tahun 2023 kemarin sudah mulai ada instruksi dari pemerintah adanya kenaikan ya ongkos biaya naik haji itu di angka berapa yang diketok palu kemarin yang diinfokan? Jadi di angka 39,9 juta. Ya Masya Allah. Tapi ketika dikurskan menjadi emas masih aman, nilainya justru cenderung untuk turun sahabat villa. Nah, bahkan ketika kita menjalankan ini tanpa kita sadari kita pun ternyata ya menjalankan salah satu hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Akan datang suatu masa ya yang mana ya pada umat manusia pada masa itu tidak akan ada yang bermanfaat kecuali apa? Dinar, ya ini uang emas dan dirham. Ya.
kenapa? Karena di dalam dinar itu ada lafaz-lafaz Allah yang dimuliakan. Di setiap dinar, bentuknya dinar apapun itu, pasti khasnya adalah ada ya lafaz-lafaz Allah yang dimuliakan di balik dinar dan dirham itu sendiri, sahabat-sahabat filah. Ya. Maka mari sahabat-sahabat filah, kalau kita ingin ya hidup kita begini-begini saja, tidak mudah untuk menjalani kehidupan kita, untuk menggapai impian kita, impian hanya sekedar impian gitu ya, tidak bisa terkristal, tidak bisa terwujud, ya maka kita boleh begini-begini saja. Tapi kalau sahabat-sahabat filah ingin sekali bisa dimudahkan menggapai ya impian kita, angan-angan kita, dimudahkan nanti anak turun kita hidupnya lebih baik, maka ya pilihan yang kedua ini sangat tepat untuk kita jalankan. Apa itu? Kita emaskan impian kita. Jadi kita kristalkan dulu berupa emas terlebih dahulu. Baik, sahabat-sahabat filah, ya sebelum nanti ya kita bahas lebih dalam lagi, mohon izin, mungkin ada dari sahabat-sahabat filah yang ingin bertanya terlebih dahulu pada malam hari ini terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri kita ya hari ini. Kami persilakan sahabat-sahabat filah, insya Allah bersama-sama para narasumber malam hari ini siap membersamai sahabat-sahabat filah jika ada pertanyaan untuk kita bisa diskusikan bersama-sama. Silakan sahabat-sahabat filah boleh dinyalakan mikrofonnya atau boleh ketikkan di kolom chatnya. Kita akan belajar bagaimana mengelola keuangan kita, bagaimana mengamankan aset-aset kita, dan kita juga ikut syiar, ikut berjihad untuk menjalankan sunnah Rasul dengan mengembalikan kejayaan dinar. Ya, terima kasih sahabat-sahabat filah semuanya. Monggo kami persilahkan kita buka sesi diskusi kali ini. Silakan mungkin ada yang ingin bertanya, boleh dinyalakan mikrofonnya atau mungkin diketikkan di kolom chatnya. Insya Allah ya, para narasumber siap menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat filah semuanya. Ya, baik kita tunggu sahabat-sahabat filah. Insya Allah narasumber siap bersama dengan kita semuanya. Atau mungkin ada tambahan terlebih dahulu sambil menunggu sahabat filah lainnya dari Bunda Siti Robiah atau dari Bunda Iim untuk menyampaikan ya tambahan atau melengkapi dari apa yang sudah kita sampaikan, kami persilahkan. Ya. Jadi poin utama di sini ya sambil menunggu sahabat-sahabat filah yang lainnya, guru saya pernah bertanya sahabat-sahabat filah ya kepada ya para santri-santrinya. Katanya begini, bagaimana sih caranya kita itu mendapatkan apa yang kita impikan gitu. Para santri itu ya di pesantren itu diam semuanya. Ya. Kemudian ya guru saya berpesan begini, kalau ada yang ingin naik haji, ada nggak yang ingin naik haji gitu? Saya semuanya angkat tangan gitu ya, ada gitu, saya. Gitu. Caranya sederhana. Apa itu ya? Kalian ya jualanlah ya untuk apa? Tiket untuk orang-orang yang ingin berangkat haji. Ya. Jawabannya simpel sekali. Kalau kalian ingin umroh, ada nggak ingin umroh? Ada gitu. Kalau begitu, kalian jualanlah ya tiket untuk orang-orang berangkat umroh. Maka kamu nanti akan dimudahkan untuk berangkat umroh. Kalau kamu pengen rumah, ya jualanlah rumah. Kalau kamu pengen emas, jualanlah emas gitu. Dengan tidak langsung mungkin kita belum punya modalnya, belum punya usahanya. Maka ini sejatinya ilmu yang dicontohkan oleh sahabat ya Nabi. Namanya siapa? Sahabat Nabi yang cerdas sekali dalam jualan. Yang beliau hanya apa kakinya kena batu, bongkahan batu itu dibalik ternyata menjadi emas. Ya. Siapa namanya? Ya, namanya adalah sahabat ya Abdurrahman bin Auf. Beliau nggak punya kambing gitu, tapi ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa, beliau minta tunjukkan saya pasar gitu. Dan di pasar ngapain? Beliau pengen punya kambing, apa yang dilakukan? Beliau datangi para penjual kambing. Boleh nggak kambing ini saya jualkan? Akhirnya apa? Boleh. Dan akhirnya apa ujungnya? Dalam 1 hari saja beliau punya kambing sendiri dan bisa untuk usaha. Masya Allah, luar biasa. Dan ini contohkan oleh guru saya. Maka di Yang Mana Rezeki Bisnis Academy ini pun juga ada peluang yang sama, sahabat-sahabat filah. Mungkin begini, Pak Sofi, saya kan belum bisa tuh untuk memberi dinar langsung. Pak Sofi, saya belum bisa nih untuk ya punya emas langsung gitu. Gimana caranya? Nah, bisa sahabat-sahabat filah. Di sini kita ada bimbingan, ada belajar bersama-sama bagaimana kita menjualkan emas tanpa modal pun ada caranya. Caranya apa? Bergabung di kelas Magnet Rezeki Bisnis Academy. Nanti boleh sahabat-sahabat filah bisa ya bergabung dengan Bunda Sri Sulasmi, Bunda Siti Robiah, dengan saya boleh ya. Kita nanti akan belajar bersama-sama. Bagaimana caranya, langkahnya, strateginya gitu ya. Kita akan sharing bersama-sama. Nah, sebelumnya ini ada pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab oleh sahabat-sahabat filah kita, para pemateri hari ini. Ada Bunda Khairul Maratus Solihah.
Bagaimana cara kita membelinya ya, dan bagaimana ya, Masya Allah, ini ada Bunda Khairul Mar'atus Solihah ya. Monggo dari Bunda Iim dulu atau Bunda Siti Robiah ingin membantu menjawab? Ya, kami persilakan. Izin ikut jawab ya Ustadz. Bunda Siti. Ya, silakan. Kalau membeli emas atau dinar itu, Bunda boleh beli daripada para WR atau para SBMR. Nah, itu yang ada banyak di sini, bisa lihat di webnya Dinar Khairul Rezekin, ada daftarnya, istilah para WR, para SBMR. Seperti kami nih bertiga ini para WR. Silahkan di daerah masing-masing, banyak juga nih seluruh Indonesia ya. Sudah ada SBMR sekitar berapa? 6.000-an ya Ustaz? Apa berapa ya? 7.000 sekitar 7.000 sekarang. Nah, luar biasa. Kalau mau membeli, mudah sekali. Tinggal lihat di web, ada daftarnya. Dan kalau seperti Ustaz bilang, kalau mau punya emas, ya jualanlah emas seperti Ustaz tadi ya. Kemudian mungkin nomor 2 mungkin izin Ustaz, silakan mungkin gantian, ada izin bertanya dari Bunda Sulis ya ini. Ustaz, apa beda emas dengan KR dan emas antam? Monggo silakan dijawab. Oke. Terima kasih Bunda Iim, mohon izin membantu menjawab, nanti juga dilengkapi oleh Bunda Siti Robiah gitu ya. Yang pertama tadi betul sekali sampaikan oleh Bunda Iim, ini ada 2 pertanyaan tadi sebenarnya Bunda Riani dan Bunda Khairul Maratus ya. Yang pertama, membelinya bagaimana, dan yang kedua, di mana tempat membelinya ya. Tempat membelinya ya di semua WR wakil resmi ya, seperti kami ya, saya, Bunda Iim, Bunda Siti Robiah, ataupun para SBMR ya, di Sobat Bisnis Magnet Rezeki. Dan juga bisa juga bunda-bunda itu bergabung menjadi SBMR. Caranya bergabung di MRBA gitu ya. Nanti lebih lanjut bisa kita sambung kembali komunikasi gitu ya. Berikutnya pertanyaan Bunda Sulis tadi ya. Apa bedanya emas KR dan emas antam? Gitu ya. Begini sahabat-sahabat Villa, perlu kita pilah dulu bahwa beda antara dinar dengan emas gitu ya. Kalau emas itu hanya sekedar emas logam mulia saja gitu sahabat-sahabat Villa. Jadi kita hanya dalam bentuk mengamankan aset sederhana saja. Tapi ketika dinar itu ada nilai-nilai manfaatnya, ada nilai-nilai kesunahannya. Yang tadi sedikit sudah kami jelaskan bahwa kalau di dinar itu ada ya lafaz-lafaz yang dimuliakan, ada lafaz Allah, ada ayat-ayat Al-Qur'an di dalamnya, dan itu sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi di zaman Rasulullah itu ya sebagai bentuk salah satu stempel untuk memuliakan lafaz Allah, itu ada ya lafaz Allah di mata uang di zaman Rasulullah itu. Jadi kalau dinar itu ya adalah uang logam ya yang ada kalimat-kalimat lafaz Allah. Kalau dinar Khairul Rezekin justru di situ pasti ada, Masya Allah, doa yang sangat luar biasa. Khairul Rezekin, ada doa sebaik-baik pemberi rizki, ya, ada lafaz Allahnya, dan itu sudah sesuai standar ya dinar internasional yang itu terbuat dari emas murni ya 24 karat. Jadi bahannya sama dengan emas antam. Bedanya saja adalah ya ukirannya, nilai-nilai manfaat, kesunahannya. Nah, bagaimana dengan antam sendiri menerbitkan dinar enggak? Nah, emas antam sendiri menerbitkan dinar. Nah, sedikit saya sharing sahabat-sahabat Villa. Ada salah satu pembeli saya, ini dari Sukoharjo, beliau salah satu direktur perusahaan sabun gitu ya, saya sebutkan gitu, tidak perlu sampai mereknya saja. Beliau punya pengalaman sebelumnya, sebelum kenal dinar Khairul Rezekin, beliau juga beli emas antam saja, bukan yang dinar ya sahabat-sahabat Villa, baru emas antam saja. Itu ternyata dahsyat sekali kalau yang disimpan itu nominalnya ya batangan yang besar. Kenapa? Yang pertama pajak sahabat-sahabat Villa. Kena pajak. Pajaknya saja sudah 10%. Bayangin sahabat Villa, beliau biasanya pengen mengamankan asetnya adalah dari perusahaannya itu setiap bulannya kurang lebih 250 juta dikonversi menjadi emas. Mau dijual balik itu sudah turun 10%. Artinya sudah berapa juta sahabat-sahabat Villa? Kalau 100 juta saja sudah berapa? 10 juta ya, apalagi 250 juta artinya sudah 25 juta nilainya turun. Itu belum spritnya. Belum turun dari harga buyback-nya, baru kena pajaknya saja, itu sudah kena luar biasa. Nah, bedanya kalau di dinar Khairul Rezekin, kita akan safety tuh, ya, dari pajaknya. Saat ini kita safety, tidak kena 10%, potongan 10% dari pajak. Itu salah satu perbedaannya yang ingin saya sebutkan tadi.
Kemudian ya ada pertanyaan nih dari Bapak Taufik. Ya. Kalau mau nabung MR Gold, misalkan dari satuan tadi ya 0,025, mulai 44 ribuan, ada yang mulai 70-an, 70 ribuan, ada yang 0,1 itu di 125, 130 ribuan, atau 0,2 di 280 ribu gitu ya. Kapan sebaiknya bila ditukar dengan dinar gitu ya? Bagaimana cara menukar dengan dinarnya? Nah, ini akan dibantu dijawab oleh Bunda Siti Robiah. Kami persilakan Bunda Siti Robiah untuk membantu menjawab pertanyaan dari Pak Taufik. Monggo. Terima kasih Ustadz Raffi. Untuk yang MR Gold bisa melalui ada puzzle. Jadi puzzle. Kalau nilai MR-nya sudah sudah mencapai 1 dinar atau seperempat dinar, bisa ditukar dengan dinar atau seperempat dinar itu. Jadi MR-nya ditukar ke dinar. Seperti itu Ustadz Raffi. Terima kasih Bunda Siti Robiah ya. Betul sekali Bunda ya Siti Robiah. Jadi ketika misalkan nih Pak Taufik sudah menyimpan MR Gold senilai 1,063 gram gitu ya. Itu artinya Pak Taufik sudah menyimpan setara dengan seperempat dinar, karena satuan seperempat dinar itu adalah 1,063 gram gitu ya. Artinya Pak Taufik sudah bisa langsung ditukarkan kepada para SBMR atau WR terdekat, atau jika memang belum terdekat yang bisa dihubungin oleh Pak Taufik, bisa ke kami, ke Bunda Siti Robiah, ke Bunda Sri Sulasmi, ya ke saya, boleh. Nanti kita bisa tukarkan tanpa ada tambahan biaya apapun, cukup ditukarkan saja. Namanya program ya puzzle. Jadi Bapak Ibu, kalau ketika belum bisa mencapai 1 dinar, gimana sih kalau saya menabung dari seperempat dinar dulu, ya sejumlah 4 keping saya tukar nanti menjadi 1 dinar, boleh nggak? Boleh sekali, ya. Boleh sekali sahabat-sahabat Villa. Nah, mungkin ada pertanyaan juga nih, bagaimana sih Pak Sofi kalau saya tadi ya inginnya bukan hanya sekedar beli atau menabung saja, tapi saya pengen dapat bimbingannya, saya pengen jualan juga gitu ya. Ternyata ada programnya teman-teman ya. Apa itu programnya? Sahabat-sahabat Villa boleh kontak para WR-nya masing-masing, ya boleh kami, boleh Bunda Iim, boleh Bunda Siti gitu ya. Ada program namanya Manet Rezeki Bisnis Academy. Jadi ketika sahabat-sahabat Villa bergabung di MRBA ini, otomatis sahabat-sahabat Villa menjadi SBMR, bagian dari Sobat Bisnis Manet Rezeki yang punya lisensi untuk bisa menjualkan MR Gold, dinar, dapat bimbingan dari Ustadz Nas, gitu ya, dapat bimbingan materi-materi bisnis, ya coaching bisnis dari para wakil resmi, bisnis briefing dari Ustadz Nasrullah, ya kemudian dapat sertifikat, dapat juga MR Gold ya. Seingat saya yang terbaru itu di 1 keping 0,025 gram, 0,025 gram ya untuk yang terupdate. Jadi sahabat-sahabat Villa nanti bisa bergabung, dan ini ada juga sahabat-sahabat Villa kita sebagian sudah menjadi SBMR. Insya Allah kita akan ya lebih rutinkan lagi, insya Allah kita akan ada bimbingan ya eksklusif kepada para SBMR ya. Kita akan melakukan pembinaan untuk para SBMR yang bergabung di bawah naungan kita bersama-sama ini, bertiga ini, insya Allah kita akan rutin untuk adakan kelas bagaimana kiat-kiat untuk bisa dimudahkan untuk ya berjualan, mempromosikan agar lebih laku. Karena menabung saja emas itu sudah untung, apalagi kalau dijual itu akan ya jauh lebih untung lagi, sahabat-sahabat Villa. Ya, masya Allah. Ini ada Bunda Rofiko ya, ini SBMR kami ya, masya Allah dari Aceh ya. Kalau kami dari Aceh, WA terdekat di mana ya? Mohon penjelasannya Ustadz ya, masya Allah. Nah, nanti kita bantu Bunda Rofiko untuk WA terdekat itu ada, bisa dicek di namanya di webnya nanti di web WR terdekat ya. Tapi untuk saat ini Bunda kemarin kan Bunda Rofiko daftar WR-nya atas namanya disebutkan nama saya diinputkan, maka otomatis saya punya kewajiban ya, saya bersama istri di grup itu memberikan materi-materi ke grup WR483 termasuk Bunda Rofiko di dalamnya. Maka nanti untuk ke depan kita nanti akan pembinaan kita gabungkan bersama-sama juga, insya Allah nanti dengan Bunda Iim juga kita akan dapatkan materi yang lebih dahsyat. Jadi bukan hanya dari saya, tapi juga dari Bunda Iim, Bunda Siti Robiah, berdasarkan pengalaman beliau yang jauh lebih expert ya, lebih awal belajar dan berjuang di lapangan langsung ya bersama dengan Dinar Khairul Razikin. Itu Bunda ya, masya Allah. Selanjutnya mungkin ditambahin lagi oleh Bunda Iim ataupun Bunda Siti Robiah. Baik, menambahkannya izin menjawab Bunda Siti, Pak Tarmuni.
Jadi bagi yang sudah punya, bagi yang sudah jadi SBMR, memang kami tadi diskusi ya, kita nanti akan ada pendampingan. Jadi dalam artian, kalau ayah bunda sudah gabung menjadi seorang SBMR, kami tidak akan membiarkan untuk berjalan sendiri. Jadi kami tetap membimbing. Dalam artian, yang penting niatkan dulu seperti Ustaz bilang, kalau belum punya emas, jualanlah emas. Nah, di sini saatnya, kalau nanti sudah jadi SBMR, kita insya Allah selalu akan mendampingi. Jadi kayak di sini ada bunda siapa tadi? Ada bunda, ada WR SBMR saya, Bunda Nur kalau salah. Itu selalu ada, setiap ada info-info yang terupdate, nanti kita akan share. Nah, kebetulan saya yang pertama kali memang ini untuk mode sekarang seminar online baru pertama kali. Mungkin nanti kedepannya kita akan rutin. Jadi tetap kalau memang sudah meniatkan untuk menjadi seorang pejuang dinar, yuk sama-sama kita untuk saling belajar, saling melengkapi, intinya saling mendorong lah, kita sama-sama gitu. Gitu ya tadi, insya Allah mungkin nanti kedepannya akan ada bimbingan. Jadi kalau yang sudah menjadi, saya sampaikan juga tambahan yang kalau sudah menjadi SBMR-nya satu WR walaupun pisah gitu ya, walaupun tidak satu daerah ya tetap kita kalau dalam ilmu namanya jaga terumbu karang selalu untuk tetap bersama WR yang sudah ayah bunda berdaftar seperti itu. Itu aja. Tad, mungkin ada tambahan, Bunda Siti silakan. Silakan Bunda Siti. Terima kasih Ustaz Rofi dan Bunda Iim. Memang benar kalau memang kita sudah mendaftar di salah satu WR, kita tidak bisa berpindah ke WR yang lain meskipun itu dekat, gitu, karena sudah aturan dari pusat seperti itu. Itu tambahannya, Ustaz. Oke, terima kasih Bunda Siti Robiah. Ini ada satu pertanyaan lagi ya dari Cidahu ya, Pasir Doton Cidahu TPPK. Mohon izin mau nanya, saya sudah niat mau nabung emas karena tiap bulan ya. Apa harus gabung dulu sama MRBA dan banknya harus punya BSI? Nah, tidak. Jika kita ingin hanya sekedar menabung saja, tidak ingin menjual gitu ya, hanya ingin tabung saja, bisa tanpa bergabung, cukup beli saja bisa. Jadi ya simpan nomor kontak ya Bunda Iim atau saya atau Bunda Siti Robiah atau SBMR terdekat dari Bapak Ibu untuk nanti bisa rutin gitu ya untuk menabungnya, langsung bisa beli kepingannya tanpa harus bergabung. Kalau niatannya kita hanya disimpan saja. Tapi kalau niatannya ingin dijual kembali, itu akan jauh lebih kita ya lebih banyak istilahnya untungnya adalah dengan kita sekaligus bergabung karena nilai dari kita belinya antara kita sudah menjadi MRBA dengan kita menjadi konsumen biasa tentu akan berbeda, ada selisihnya, begitu akan jauh lebih murah, begitu ya. Berikutnya terkait dengan Bunda Rofiqoh tadi ya, karena memang masih menjadi amanah saya untuk membersamai Bunda Rofiqoh, mendampingi, maka Bismillah insya Allah kita ke depan bersama-sama Bunda Rofiqoh. Dan kalau misalkan ada yang tadi WR terdekat, mungkin maksudnya adalah ingin karena belinya bisa ke WR terdekat yang mungkin kalau harus ke pusat harus dengan bentuk ongkir yang lebih tinggi ya, seperti ada beberapa MRBA saya dari Papua, ada yang dari Makassar gitu, kami persilahkan ke WR terdekat. Tapi bedanya nanti ya itu adalah tidak masuk ke sistem gitu saja. Tadi kan belanjanya seperti konsumen biasa tapi dihargai dengan MRBA atau nitip ke WR terdekatnya, nanti kita bantu komunikasikan, kita jembatani. Tapi tetap pembinaannya, bimbingannya adalah dari WR yang sudah ketika mendaftar itu menjadi amanah, menjadi tanggung jawabnya WR untuk membersamai para MRBA atau para SPMR. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat Villa, ada lagi kah satu pertanyaan, dua pertanyaan? Saya cukup dulu karena waktunya malam hari sudah larut ya. Apalagi ini sebagian juga ada yang dari sahabat Villa kita dari bagian timur. Ustaz kami ini dari Rafika. Oh, Bunda Rafika, silakan Bunda. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Malam ini terhubung walaupun dari udara. Masya Allah, alhamdulillah. Udah lama sangat belum pernah langsung seperti ini. Kami mendambakan baru malam ini terwujud. Maafkan kami baru tiba-tiba tadi kok ada Zoom ini dari Solo. Alhamdulillah baru bisa langsung berbicara dengan Pak Ustaz Sofi. Alhamdulillah, ya Bunda. Alhamdulillah. Dan bunda-bunda yang lain. Salam kenal Bunda. Ya, salam kenal Bunda Rafika. Ya. Aceh, apa kabar Aceh? Sehat? Amin. Semoga sehat, damai. Amin. Amin. Alhamdulillah. Silakan, Bun. Saya kan sebenarnya kalau jadi SBMR kan udah lumayan, maksudnya ada berapa bulan yang lalu. Cuma saya kan ilmunya belum ada gitu kan, belum paham. Jadi waktu SHMR kemarin kan disuruh yang terdekat, yang bisa saya niat memang ya Allah mudah-mudahan saya bisa ikut secara offline gitu kan. Dan kami terhubung yang di Langsa dekat dengan posisi kami di Aceh Tami kan, kami udah dekat perbatasan dengan Medan. Jadi Aceh Tami itu udah dekat dengan Medan perbatasannya kan, perbatasan kami Aceh Tami Medan. Jadi ada dibuka SHMR di Langsa baru kemarin pertama di Januari kemarin kan. Alhamdulillah saya bisa ikut. Dari situlah saya mengenal sedikit-sedikit tentang SBMR ini ya, dinar. Dulu saya nggak paham memang kan, dari situ mulai terbuka-buka sahabat-sahabat kita yang di MR. Saya alhamdulillah juga banyak dibantu sama Pak Heri, walaupun saya terhubung ke Solo, tapi banyak saudara-saudara kita di MR yang bantu saya. Alhamdulillah malam ini terhubung langsung ke Solo. Alhamdulillah. Jadi saya memang perlu banyak bimbingan, belum paham. Pertama gini, kepingin beli, caranya belum tahu. Kemudian misalnya kita membeli, proses kita waktu menjualnya sampai apa ada waktunya atau bagaimana gitu. Itu aja dulu, Ustadz. Terima kasih Bunda Rafika. Untuk pembelian itu kita sudah share juga sebenarnya di grup, itu panduannya lewat YouTube untuk tutorialnya, untuk akses web dinarkr.com gitu ya. Kita masuk registrasi dulu, terus kemudian nanti di jam operasional. Jadi syaratnya adalah di jam operasional Senin sampai dengan Kamis itu bukanya jam 10 sampai dengan 13.30 dan Sabtu ya. Jadi kalau Jumat pasti libur, Sabtu dan Ahad. Selama jam operasional kita bisa order gitu. Tapi ketika di jam luar operasional, ketika kita sudah login, memang di web order tidak muncul produk-produknya sehingga tidak bisa diorder. Nanti insya Allah kita share ulang lagi Bunda untuk panduan tutorial untuk belanjanya. Jadi Bunda kalau ada sesuatu langsung tanyakan di grup saja sehingga nanti kita ulang lagi gitu. Kita ulang lagi. Mungkin ada tertimpa dengan chat yang lainnya. Terus kemudian apakah ada masa waktu kita harus menjual lagi? Tidak ada Bunda. Boleh disimpan kapanpun gitu. Jadi tidak ada batasan kita caranya menjual lagi. Apakah ada 6 bulan setelah beli harus sudah terjual? Tidak ada. Jadi boleh disimpan sendiri boleh, dijual lagi boleh gitu. Karena disimpan sebagai aset. Kalau dijual lagi juga ada kita dapat selisih antara dengan harga beli kita dengan harga jual kita kepada konsumen, ada selisih keuntungan di dalamnya karena kita sebagai seperti akadnya seperti toko emas gitu Bunda. Jadi bismillah pelan-pelan Bunda, karena memang banyak di grup saya itu beberapa yang gabung di MRBA itu tidak memiliki Facebook, tidak bisa akses ke MRBA Magnet Rezeki Bisnis Academy di FB Group, sehingga ketika ada materi-materi khusus yang dari Ustadz Nas, itu yang saya makanya kemarin saya sampaikan, saya share ulang gitu. Ya, saya coba carikan alternatif bagaimana agar bisa tersampaikan materi itu semuanya. Maka nanti ya perlahan-lahan kita akan ada pembinaan lagi bersama-sama, nanti insya Allah didampingi Bunda Iim juga dan Bunda Siti Robiah, kita ya bareng-bareng, bukan hanya pembinaan di bawah WR saya, tapi juga di WR-nya Bunda Iim, di WR-nya Bunda Siti Robiah kita akan dampingi bersama-sama. Dan seperti ini pentingnya kita silaturahmi, ketika ada pertanyaan dari Bunda Rafikoh bisa terjawab. Dan jawaban ini bukan hanya untuk Bunda Rafikoh, bagi sahabat filah lainnya yang sekiranya mungkin ada persoalan yang sama, bisa kita tercerahkan ya bersama-sama. Ya, bismillah Bunda. Terima kasih. Ini ada satu lagi pertanyaan Bunda.
Ini ada Bunda Khairul Mar'atus Solihah. Nggih. Baik, betul. Ada daftar harganya nggih karena menyesuaikan dana tabungan untuk awal menabung. Ada. Harga itu akan di-share setiap hari. Jadi setiap hari akan ada update harga karena itu sesuai dengan kurs atau perubahan nilai emas harga dunia itu pasti akan ada naik turun. Makanya tadi ada dampak terkait dengan perang Ukraina Rusia, itu pasti akan nanti berdampak. Ada gejolak-gejolak seperti ini, gempa di Turki, di Lebanon, di Suriah, itu pasti nanti akan berdampak dengan nilai emas. Pasti mulai ada kenaikan. Nah, ini nanti akan di-share update, itu di-share-nya kurang lebihnya setiap jam 9 sampai dengan setengah 10 pagi itu pasti akan di-share, sahabat-sahabat Filah. Akan di-share di grup MRBA ataupun para MRBA atau SBMR-nya, WR-nya akan menge-share. Lihat di statusnya kalau sahabat-sahabat Filah belum bergabung, ya simpan nomor kami, nanti akan melihat di status kita ada update harganya, harga harian. Nanti fokus di harga konsumen, harganya berapa. Seperti itu Bunda Mar'atus Solihah, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih Bu juga Bunda Rofiqah, insya Allah kita akan lebih sambung lagi, eratkan kembali silaturahmi kita. Ini Bunda Sulis Gresik, gabung dengan WR terdekat apa lebih mudah dibanding WR yang tidak dekat? Maksudnya lebih untungkah? Gitu. Jadi yang lebih untung adalah WR yang dinyamanin dan yang sudah dikenalin untuk bisa lebih bonding komunikasinya. Gitu Bunda Sulis ya, Bunda Sulis Gresik. Jadi Bunda Sulis ini sudah rutin beli MR Gold ke kami, ya, MR Gold kepingan itu, ya. Tapi belum bergabung nih sebagai MRBA atau SBMR gitu ya. Jadi gabungnya dengan WR terdekat apa yang lebih mudah dibanding dengan gabung dengan WR terdekat apa yang lebih mudah dibanding dengan WR yang tidak dekat. Jadi semuanya sama-sama baik selama Bunda bisa jalin komunikasinya yang nyaman, bisa mendapatkan jawaban ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, nah maka itu bisa dijadikan WR-nya dan dapatkan informasi-informasi atau dapatkan pembinaan materi-materi. Bukan hanya WR saja, bukan hanya tentang magnet rezeki bisnis akademi, tapi juga mungkin ada yang konsultasi tentang ya materi-materi magnet rezeki, ya, boleh juga ditanyakan kepada para WR. Insyaallah Bunda Siti Robiah, Bunda Iim, ya kami pun siap membersamai ketika ada persoalan-persoalan hidup lainnya. Bismillah, ya kita sama-samalah saling bergerak menjadi sahabat Filah, sahabat yang saling nanti bersama-sama insya Allah ke surganya Allah berjamaah bersama-sama. Amin. Amin. Baik, mungkin Bunda Siti Robiah atau Bunda Iip ada yang ingin ditambahkan closing statement-nya, boleh kami persilahkan sebagai penutup. Mungkin ya closing statement aja ya, kan udah jam hampir 10. Udah hampir 10 mungkin, tapi ini masih semangat. Insya Allah ini ada di sini semuanya diridhoi Allah. Jadi saya dari awal tadi tentukan dari sekarang ya, pilihan ada di tangan Ayah Bunda. Jadi mindsetnya dirubah. Mindsetnya adalah kita mempunyai aset, bukan beban. Ya itu aja dulu. Yang awalnya itu dulu. Jadi untuk memaskan impian kita, mindsetnya dirubah. Kita itu adalah untuk memiliki aset, bukan beban. Saya kira udah paham. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Mungkin ada yang tertarik jadi SBMR, monggo. Seperti kata Ustadz Sofi bilang, bondingnya kemana? Monggo, kita istilahnya kita sama-sama Bunda-Bunda semua di sini punya bondingnya, silakan dengan siapa istilahnya lebih nyaman dengan siapa. Jadi bukan jauh dan dekatnya, tetapi kembali lagi kepada bondingnya tadi, gitu, kedekatannya dengan siapa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan menjadi berkah untuk Ayah Bunda semuanya. Saya terima kasih kepada guru-guru saya, Ustaz Sofi, Bunda Siti. Mari nanti insya Allah kita akan sama-sama membina SBR masing-masing. Monggo Ayah Bunda yang kurang ada yang masih kurang jelas bisa bertanya ke kami. Dari saya itu aja Ustadz, Bunda Siti dan Ayah Bunda, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya. Ini mungkin insya Allah akan ada silaturahmi berkelanjutan ya dari pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Siti, closing statement. Mohon izin Bunda Siti, belum dinyalakan mikrofonnya. Ngapunten. Monggo. Ya, mohon maaf.
Terima kasih kepada Ustadz Sofi dan Bunda Iim. Kita di sini sama-sama belajar dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Tetap seperti yang Bunda Iim katakan tadi, rubah mindset. Jadi benar. Dasarnya itu merubah mindset. Itu. Mari kita pelan-pelan merubah mindset kita untuk menyimpan emas sebagai aset. Demikian Ustaz. Insya Allah kita akan bersama-sama untuk membina SBMR kita dan silaturahim ini mudah-mudahan bisa terjalin lebih erat kembali. Amin, amin. Demikian Ustaz. Amin. Masya Allah. Terima kasih Bunda Iim, terima kasih Bunda Siti Robiah. Ya, sebagai closing statement dari saya reminder lagi dari puncak materi tadi, sebagaimana pesan guru saya. Kalau kita ingin sekali berangkat haji, maka mulailah jualan tiket untuk haji. Kalau kita ingin punya rumah, mulailah kita jualan rumah. Kalau kita ingin sekali punya emas, maka tidak ada cara yang lain. Ya, mulailah dari kita berlatih untuk jualan emas. Misalkan kita belum punya modalnya sekalipun, minimal dengan energi LOP kita, Law of Attraction kita akan berlatih mengenal lebih dalam tentang emas. Pengetahuan kita, product knowledge emas itu akan lebih dalam lagi. Dan secara tidak langsung, itu akan menarik emas-emas yang ada di sekitar kita akan semakin mudah dekat dengan kita. Ya, bismillah. Allah akan mudahkan, Allah akan lancarkan. Dan emas ini adalah sebagai simbol bahwa kejayaan, kemuliaan, kembali jayanya umat Islam ini adalah dari bagaimana emas ini akan hadir kembali di umat Islam. Karena sebagaimana tadi hadis Rasulullah SAW bahwa akan ada suatu masa di akhir zaman nanti tidak akan bernilai apa-apa kecuali dinar dan dirham. Artinya apa? Ketika umat Islam nanti akan kembali berjaya, semuanya akan bersatu kembali dengan apa? Dengan emas, dengan dinar, dengan dirham. Nanti pasti akan ada satu gejolak di mana uang kertas itu akan ada satu gejolak fenomena internasional yang sangat dahsyat. Kita tidak pernah tahu, Allah alam itu kapan waktunya. Tapi kalau dulu yang namanya uang kertas, ketika mau dicetak, uang kertas itu pasti yang namanya di bank itu disimpan dengan yang setara dengan itu. Dulu di Indonesia ada undang-undang tahun 1946 bahwa 10 rupiah itu setara dengan 5 gram emas. Itu dijadikan undang-undang. Jadi ketika Bank Indonesia mau mencetak uang kertas, itu pasti ada yang setara dengan itu, emasnya disimpan. Jadinya ada jaminannya. Jadi uang kertas itu kan hanya seperti kwitansi saja sebenarnya, kwitansi yang berjalan. Tapi saat ini uang itu dicetak sebanyak-banyaknya, tapi tidak ada emas yang dijadikan jaminan. Artinya semakin banyaknya uang kertas tidak ada jaminan, nanti akan ada satu masa di mana nanti gejolak yang sangat luar biasa di dunia. Makanya sampai-sampai Rasulullah itu ingatkan kepada umatnya bahwa nanti tidak akan ada nilai yang lainnya kecuali apa? Dinar dan dirham. Maka mulailah kita menyiapkan diri kita, menyiapkan aset terbaik, menyelamatkan anggota keluarga kita, untuk anak turun kita, dan juga tadi sebagai wasilah mengejar impian kita, pendidikan anak kita, dream kita untuk naik haji kita. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Filah semuanya, Bunda Iim, Bunda Siti Robiah, Bunda Rofika, Bunda Riani, dan Masya Allah semuanya tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ya, kami sampaikan terima kasih atas bergabung di kelas malam hari ini. Dan bagi mungkin ada yang sudah bergabung di grup, tetap aja di grup, nanti akan ada update materi-materi selanjutnya. Dan juga ada yang sudah langsung bergabung di sini, tidak apa-apa, insya Allah tetap pantau saja nomor kontaknya Bunda Iim, Bunda Siti Robiah, nomor kontak kita, insya Allah kita akan share ketika ada kelas-kelas bulanan selanjutnya. Setiap bulannya insya Allah kita akan adakan kembali materi-materi pembelajaran. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih. Izin Tad, foto dulu Tad. Oke, baik. Silakan sahabat-sahabat Filah untuk menyalakan videonya terlebih dahulu, karena kalau tidak dinyalakan nanti tidak kelihatan wajah-wajah para penghuni surga nih ya, Masya Allah. Amin. Para bidadari-bidadari dan bidadara nih. Untuk bapaknya ini kan tidak banyak ini ya, Masya Allah. Hanya Pak Ahmad tadi. Pak Taufik ya, Masya Allah. Tadi ada sekilas sambil menunggu sahabat Filah lain untuk menyalakan videonya, ada pertanyaan dari Bunda PPK tadi, PKK dari Pasir Doton Jidahu. Ketika mau bergabung ya, insya Allah besok Senin ya. Apakah harus dengan BSI? Tidak perlu dengan BSI pun bisa, sahabat-sahabat Filah. Memang transfernya ke BSI gitu ya.
Insya Allah jika tidak mudah nanti dari bentuk transfernya, nanti akan dibantu oleh para WR atau SBMR. Nanti bisa dibantu transfer misalkan ke WR-nya dulu, boleh. Nanti biar WR-nya akan membantu proses pendaftarannya. Kita tunggu fotonya, sahabat-sahabat Villa. Silakan videonya biar kelihatan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, Masya Allah. Ya. Masih semangat nih ya dari jam 7 jam 8 masih jam 8 bertahan. Masya Allah. Masya Allah. Baik ya, ini ya Masya Allah, ini yang sudah ready ya. Baik, kita ambil fotonya ya. Saya malah belum kelihatan ini ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang disampaikan para pemateri hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita, bisa menjadikan penambah wawasan kita, bisa bermanfaat untuk bekal kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Amin. Ya, saya mewakili para sahabat-sahabat materi hari ini mohon undur diri, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusiasnya, kehadirannya. Semoga kehadiran kita di Thalabul Ilmi mendapatkan pahala terbaik dicatat oleh malaikat-malaikatnya sebagai amal solih terbaik. Amin. Allahumma amin. Ya, kami mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda. Ustaz. Bunda ini, bunda-bunda yang lain. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di acara Success Goal Summit kita di Bali kali ini. Saya merasa bangga bisa hadir ya untuk mewakili Bali. Yang alhamdulillah lebih dari 200 orang hadir saat ini. Segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat-Nya pada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selamat datang para peserta SGS kedua Bali dan Lombok. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Cukup mengikuti rule-nya saja, nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian tahun depan bisa berguna. Saya mengajak sahabat semua untuk tetap teguh dalam perjuangan jihad dinar ini. Kita akan sharing tentang the power of dream. Lakukan right action. Action yang Allah ridhoi karena kita menuju ridhonya Allah. Yuk sama-sama kita sepakati. Impian kita jangka panjang adalah bagaimana kita mencari ridho Allah. Setuju? Target tidak boleh berubah, cara boleh fleksibel. Goal tidak boleh berubah, tapi cara boleh fleksibel. Salah satu mental dari pemenang itu adalah tetap semangat, terus melangkah, terus bergerak, terus bertumbuh, saling bergandengan tangan. Si Abdinar Khairul Rozikin ini membawa berkah untuk kita semua. Kami di dalam tim juga ditekankan oleh Bunda Laila bahwa bagaimana cara menyelamatkan aset umat atau juga mengemaskan umat. Keuangan syariah itu harus ada ruhnya, spiritnya. Spiritnya itu apa? Spiritnya ada pada kejujuran nilai. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan kami sebagai pendorong kesuksesan di mata. One spirit, grow together. One spirit, grow together. Saya siap belajar, bekerja sama, memaksimalkan potensi, memotivasi diri sendiri, membantu orang lain, mengagungkan Allah,
Sukses Goal Summit 2 membuat kita semua bahagia. Percayakah Anda dengan orang yang Anda cubit tadi? 1 tahun ke depan kita akan ketemu di SGS 3. Sukses Goal Summit! Allahu Akbar! Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Dengan salam kita buka SGS Award Sukses Goal Summit kedua Lombok dan Bali. SGS 2.